yang ada di rumah silakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya pertolongan Tuhan selalu ajaib dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman, di mana ini adalah minggu keempat ya. Dalam program gereja kita itu adalah special day. Jadi ini adalah minggu di mana kita bersama-sama mengucap syukur ya, dan menutup tema bulanan kita di tiap-tiap bulan di tahun kemurahan ini ya. Dan tema bulan April saat ini adalah bulan penuaian ya. Oleh sebab itu kita akan menutup bulan penuaian ini dengan special day ya, ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita bersama-sama baca di dalam Mazmur 126. Di dalam special day kita akan membahas di dalam bulan penuaian ayat yang sangat luar biasa, yaitu Mazmur 126 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, mari kita bersama-sama membacanya. Sudah mendapatkannya, amin? Haleluya. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dua hal ya, yaitu menuai sambil bersorak-sorai ya, dan menuai sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Ya. Jadi saya percaya setiap kita tidak akan pernah melupakan pemandangan ya, atau sebuah hal yang kita langsung ada di dalamnya, yaitu ketika di kampung kita masing-masing ada namanya panen raya ya. Jadi ketika musim panen telah tiba, musim penuaian telah tiba, maka saya percaya itu adalah saat yang paling membahagiakan ketika kita turun ke ladang, kita menuai ya padi-padi yang ada. Kita setelah itu mengadakan ibadah panen, kita mengundang sanak saudara ke gereja, kita bersama-sama beribadah, bersukacita sebab hasil panen yang luar biasa. Hari ini kita akan melihat ada dua hal. Yang pertama, kita langsung masuk saja Bapak Ibu Saudara. Di bulan penuaian ini, mengakhiri bulan penuaian, saya rindu setiap kita mengalami masa ini, yaitu kita menuai dengan bersorak-sorai. Mari katakan, saya menuai dengan bersorak-sorai. 1, 2, 3. Saya menuai dengan bersorak-sorai. Apa yang menjadi pertanyaan bagi kita? Wah, Pak Pendeta, menuai memang pasti bersorak-sorai. Tapi masalahnya ketika kita menabur, kan ayat di atasnya berkata, kita menabur dengan air mata. Kalau kita menabur dengan air mata, berarti ada sebuah situasi, ada sebuah kondisi di mana kita mulai mengalami rasa khawatir. Betulkah yang kita tabur ini akan kita tuai? Dan ini dia, kalaupun itu kita tuai nantinya Pak Pendeta, betulkah hasilnya itu buat kita bersorak-sorai? Jangan-jangan nanti hasilnya mengecewakan. Ya. Hari-hari ini itu kan terjadi Bapak Ibu. Ada banyak orang yang berpikir di bulan-bulan ini sudah bisa menuai. Apa itu? THR. Ya. Tapi cek per cek terjadi masalah. Terjadi pemutusan hubungan kerja. Terjadi badai ini. Dan akhirnya semuanya tidak bisa dituai. Situasi dan kondisi membuat masa-masa sekarang kita menabur, tetapi menangis. Kita menabur benih, tetapi kita mencucurkan air mata. Dan ada hasil yang kita pikir kayaknya tidak maksimal. Tetapi hari ini percayalah, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan izinkan kita menuai, pasti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya rindu setiap kita harus tetap percaya akan janji Tuhan. Ternyata bukan hanya karena ada hasil yang telah diperoleh dalam penuaian, tetapi karena ada sebuah campur tangan Tuhan yang memberkati hasil itu. Saya ulang sekali lagi, kenapa kita bersorak-sorai? Ternyata bukan hanya karena hukum sebab akibat ya.
Kita menabur banyak, kita menuai banyak. Ternyata bukan hanya karena itu, tetapi karena ini dia, ada campur tangan Tuhan di dalam hasil tuaian yang kita terima itu. Bangsa Israel bersorak-sorai karena mereka tahu pemulihan dari Tuhan itu sanggup mengerjakan mujizat yang besar. Saya teringat dengan peristiwa ketika Tuhan menyuruh untuk Petrus taat. Petrus sudah bermalam-malaman ya, semalam-malaman itu menangkap ikan, tidak ada hasil. Tetapi saat itu Yesus datang ke perahu Petrus dan berkata, kembali lagi, pergi ke tengah danau, taburkan jalamu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saat itu ada hasil yang luar biasa. Saya kembali mengingat ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah mujizat, air menjadi anggur. Ada sebuah taburan ketaatan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Pelayan-pelayan itu disuruh untuk mengisi air untuk cuci tangan. Bapak Ibu Saudara, di setiap rumah kita saya yakin sudah ada air cuci tangan di depan rumah ya. Nah itu dia, air untuk cuci tangan. Air yang tidak terlalu steril ya. Air yang biasa. Air untuk cuci tangan dan cuci kaki sebagai budaya Yahudi saat itu untuk masuk ke dalam sebuah pesta. Air itu yang Tuhan suruh untuk taruh di tempayan-tempayan. Dan apa yang terjadi? Sebuah ketaatan dalam menabur. Maka air itu berubah jadi apa Bapak Ibu? Anggur. Saya teringat kembali, Tuhan minta murid-murid untuk mencari makanan. Yang tersisa hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika itu dibawa ke tangan Yesus, maka itu bisa menjadi berlipat kali ganda. Saya mau memberikan sebuah fakta yang indah. Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya tahu prinsip ini. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Tetapi mari kita juga mengerti prinsip ini, yaitu apa yang kita tuai lebih daripada apa yang kita tabur. Saya mengundang kita semua ucapkan sama-sama, apa yang kita tuai lebih dari apa yang kita tabur. 1, 2, 3. Apa yang kita tuai lebih daripada apa yang kita tabur, ya. Jadi ini saya ulang sekali lagi, bukan hanya berbicara hukum sebab akibat. Kita tanam jagung, kita tabur jagung, kita tuai jagung. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Karena bisa saja hasilnya tidak maksimal. Ada hama, ada kekeringan, tidak ada hasil. Tetapi perhatikan ini, ketika kita menabur dengan sederhana, kita menabur dengan segala apa yang tersisa dari hidup kita, tetapi kita menabur itu dalam anugerah Tuhan, percayalah ada hasil tuaian yang luar biasa, sebab Tuhan yang bekerja memberkati tuaian kita, amin. Makanya kita bersorak-sorai ya. Jadi saya tekankan lagi ya, bukan hanya karena ada hasil yang memang kita sudah iming-iming, kita sudah harap-harap cemas. Bukan hanya itu. Tetapi memang kita percaya kalau kita beri taburan ketaatan, mujizat pasti terjadi. Saat itu orang yang 12 tahun pendarahan, semua dokter telah ia datangi, semua pengobatan telah ia lakukan, uangnya habis. Tetapi saat itu dia tabur ketaatan, dia menjamah jumlah Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat kesembuhan. Saat itu seorang yang pendek bernama Sakeus, dia mau bertemu Yesus, dia naik ke atas pohon ara. Dia melepaskan setiap atributnya sebagai orang yang terhormat, orang kaya. Dia naik ke atas pohon dan apa yang terjadi? Yesus bukan hanya bertemu dengan dia, pergi ke rumahnya dan menyelamatkan Sakeus. Bukan hanya Sakeus tapi apa? Seluruh isi keluarganya, rumahnya diselamatkan Tuhan. Saya percaya kalau kita menabur ketaatan, kita akan menuai mujizat yang luar biasa. Amin. Mari ulang prinsip ini. Taburan yang sederhana, tuaian yang luar biasa. 1, 2, 3. Taburan yang sederhana, tuaian yang luar biasa. Makanya ketika saya melihat ya hari-hari ini, mari saya mau Bapak Ibu Saudara kita tetap menabur dan percaya tuaian yang luar biasa
Tuhan siapkan bagi kita. Ada pemulihan bagi rumah tanggamu, ada mujizat bagi sakit penyakitmu, ada berkat-berkat ekonomi bagi hidupmu, ada berkat rohani yang luar biasa bagi setiap rumah tanggamu. Amin Bapak Ibu. Percaya firman-Nya ya dan amin. Yang terakhir kita akan bahas menuai dengan apa Bapak Ibu? Sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Saya ketika membaca ayat ini, saya pikir selama ini bahwa apa itu berkas? Ya. Saya pikir berkas itu sisa. Saya juga berpikir sempat dulu ya, berkas itu bekas. Tapi ketika saya membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata berkas itu adalah tumpukan atau sesuatu yang diatur dengan rapi, diikat, dikumpulkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mengapa dalam bulan penuaian ini kita harus membuat berkas dari hasil tuaian yang kita dapatkan dari Tuhan? Mengapa Pak Pendeta mengajarkan harus kumpulkan berkas? Tuaian itu tidak boleh tercecer, tapi harus ditumpuk dengan rapi, disusun. Untuk apa? Nah ini dia. Yang pertama, layaknya seorang petani, mereka mengumpulkan berkas gandum agar pertama dapat diangkat dengan mudah. Ini ya, itu. Yang kedua, agar tidak tercecer dan terjatuh di jalan. Yang ketiga, agar dapat dikelola dan bermanfaat untuk jangka yang panjang. Ya, kayak umpamanya beras ya. Kalau kita tidak kelola itu beras, kita taruh di lantai, kita kasih sandar di dinding, biasanya beras itu rusak. Jadi harus dikasih berkas, harus ditaruh, ditumpuk di tempat yang benar. Itu artinya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita menyadari bahwa hari-hari ini di tengah-tengah wabah virus COVID-19, maka kita sedang mengalami stagnasi Bapak Ibu. Kita berhenti dari apa yang kita bisa lakukan selama ini. Semua seakan-akan berhenti. Dunia sedang beristirahat. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Apa kita masih bisa menabur lagi ya? Apakah kesempatan kita bekerja masih ada lagi? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan, sangat diperlukan untuk hari ini kita bisa mengelola berkas-berkas gandum, atau kalau saya katakan berkat-berkat yang ada di dalam hidup kita. Kalau boleh saya katakan yang masih ada, yang tersisa, itu kita kelola dengan baik. Agar di masa-masa yang sukar ini, kita bisa tetap bertahan dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Kenapa diharuskan ada berkas? Karena memang ketika saya menyadari, saya merenungkan Tuhan, kenapa ya? Terus emangnya bisa ya dengan berkas itu kami hidup? Mata saya tertuju dalam kitab Kejadian. Kita buka. Mata saya tertuju pada kitab Kejadian, pasalnya yang ke-47, ayatnya yang ke-13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat berat, sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Ayat 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam apa? Istana Firaun. Ada ayat di Alkitab yang kita baca tadi. Ada kisah klasik yang sangat luar biasa. Apa itu? Pernah terjadi kejadian seperti ini. Pernah terjadi. Tetapi lebih parah Bapak Ibu Saudara. Ada 7 tahun durasinya. Kalau sekarang kan 14 hari saja barangkali ya. Mudah-mudahan. Kita berdoa. Tapi saya tidak mau bernubuat langsung hilang ya setelah 14 hari. Ada yang lebih parah durasinya Bapak Ibu. 7 tahun. Dan dalam 7 tahun masa kelaparan itu, ternyata bukan hanya di Mesir, di seluruh dunia tidak ada makanan
Dan orang hanya mengandalkan, ini dia, catat ini, orang hanya mengandalkan berkas atau hasil tuaian yang dikumpul dalam 7 tahun masa kelimpahan sebelum datangnya masa kelaparan itu. Mereka pakai itu untuk bertahan hidup. Dan Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir diberikan hikmat untuk mengatur, mengelola, dan terjadilah sebuah mujizat. Apa itu? Mesir dan seluruh dunia dapat bertahan dengan berkas-berkas gandum dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Saya mau baca ayat ini dengan lebih jelas, yaitu di dalam ayatnya yang ke-15. Saya bacakan, Kejadian 47 ayat 15. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu sebab tidak ada lagi uang. Waktu itu bangsa Mesir awalnya dalam 7 tahun masa kelaparan mereka punya uang. Kita tahu bersama sebelum 7 tahun masa kelaparan ada 7 tahun masa apa? Kelimpahan. Ya. Jadi mereka punya banyak uang. Tetapi ternyata ketika mereka tidak bisa menanam, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti saat ini kita terlockdown, maka apa yang terjadi? Kita hanya menggunakan uang yang ada pada kita. Nah, bangsa Mesir awalnya memiliki sikap yang salah. Saya rindu kita jangan seperti bangsa Mesir. Ya. Mereka membeli gandum. Kita baca di ayat 14, Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir, di tanah Kanaan, yaitu apa? Uang pembayar gandum. Artinya tahap pertama mereka membeli gandum. Saya ingin Bapak Ibu Saudara berpikir dengan logika. Gandum itu barang konsumtif atau barang produktif? Halo? Konsumtif, amin. Karena tidak ada indikasi setelah mereka makan itu gandum, mereka tanam, nggak ada. Ya, bahkan gandum ini bahan mentah. Untuk mengolah gandum menjadi roti diperlukan apa Bapak Ibu? Kompor. Kalau sekarang ya LPG. Apalagi ibu-ibu yang suka share di Facebook, ayo. Blue Band, apalagi? Meses, ya, soda kue, apalagi? Yang di rumah, ayo. Gula merah, ya, banyak bahan diperlukan untuk membuat roti dari gandum. Kalau gandum mau dibuat kayak jadi nasi, perlu apa Bapak Ibu Saudara? RW, ya, Papiong, oke? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Mesir, bangsa Mesir awalnya memboroskan uang mereka dengan sesuatu yang harus masih diolah. Menarik sekali. Karena mereka bertahan hidup dengan model seperti itu, Alkitab katakan ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di mana? Di tanah Kanaan. Nah, setelah habis uang, baru mereka minta lagi sama Yusuf. Bukan lagi gandum. Lihat ini, tetapi apa? Makanan. Coba kita berpikir secara logika. Mereka tidak bisa minta lagi bahan mentah untuk mereka olah. Toh tuh sudah tidak ada mie LPG. Sudah tidak ada lagi uang untuk beli Blue Band. Jadi yang mereka minta apa? Makanan layaknya dapur umum di pengungsian. Hari Senin makan basang, hari Selasa makan kacang hijau, hari Rabu makan bubur ayam. Harus diterima oleh pengungsi, betul tidak? Gak boleh protes. Gak mungkin kan kacang hijau dengan basang hari Senin plus puding. Gak mungkin. Saya percaya seluruh Mesir dikasih makan Yusuf pasti semua satu menu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau tanya, makanan itu barang konsumtif atau produktif? Ayo. Masih konsumtif. Apakah setelah itu ada indikasi mereka tanam? Gak ada. Apa indikasi mereka bertambah? Gak ada. Yang bertambah cuma apa? Berat badan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi menarik sekali. Bangsa Mesir menghabiskan untuk sesuatu yang konsumtif. Berkas-berkas itu hanya untuk dihabiskan. Kita baca ayat setelahnya. Ayat 18 kita baca. 1, 2, 3. Setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua. Ini dia. Ini baru tahun kedua Bapak Ibu. Jadi baru 1 tahun kelaparan,
Uangnya habis, yang kedua ternaknya habis karena mereka tukar makanan dengan apa? Ternak. Tahun kedua, baru tahun kedua, padahal berapa tahun kelaparan? 7 tahun. Ngeri. Baru tahun kedua kita baca, datanglah mereka kepadanya serta berkata, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, apa? Tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain apa? Badan kami dan tanah kami. Selanjutnya 19, mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Apa? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan apa? Menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah apa? Benih. Garis bawahi, berikanlah apa Bapak Ibu? Benih. Benih itu produktif atau konsumtif? Produktif. Benih itu untuk dimakan atau untuk ditanam? Ditanam Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang menarik. Kelaparan dan kesulitan telah mengubah sikap bangsa Mesir sebagai bangsa yang produktif awalnya. Bayangkan 7 tahun masa kelimpahan mereka menanam hasil yang besar. Tetapi 7 tahun masa kelaparan awalnya mereka produktif. Tiba-tiba berkata, di rumah aja. Tidur, makan, WC, tidur, makan, Facebook, tidur, makan, Instagram, tidur, makan. Tidak produktif. Mau hidup terus seperti itu. Setelah semua habis, perhatikan ini. Baru bangsa Mesir sadar, wah nggak bisa ini. Baru tahun kedua ini sudah habis kita. Yusuf, kami minta, beli kami, tanah kami. Yang penting kasih kami benih. Haleluya. Saya percaya Yusuf punya hikmat dari Tuhan. Dia mengembangkan sebuah budaya, sebuah ilmu pengetahuan agrikultur, sehingga terciptalah sebuah benih yang bisa tumbuh di masa-masa yang gersang. Saya juga percaya waktu itu mereka mengandalkan sungai Nil. Saya berusaha meneliti kenapa sih kelaparan di Mesir. Ternyata ada kekeringan, tidak turun hujan 7 tahun Bapak Ibu. Sungai Nil kering. Akhirnya apa yang terjadi? Saya melihat ada fakta membuktikan ternyata bangsa Mesir itu membuat sumur. Wah, jadi membuat sumur, menggali tanah. Dia tidak hanya mengandalkan air dari atas, tetapi air yang ada di bawah tanah. Mereka dapat air dan mereka bercocok tanam kembali dengan benih yang berasal dari Yusuf. Ketika saya melihat ini, saya tiba-tiba teringat ya. Ketika toko-toko, warung-warung kalah saing dengan mall, ya, kalah saing dengan supermarket, apa yang terjadi? Mereka pun melirik perusahaan yang bernama Alfamart, Indomart, ya. Mereka mengadakan kerjasama, bagi hasil, ya. Mereka mendapatkan bahan-bahan yang bisa dijual. Mereka mendapatkan sistem manajemen yang baik. Mereka mendapatkan pelanggan yang setia. Bahkan di depan pintu Alfamart ada artis Raffi Ahmad. Wah, siapa yang tidak mau masuk ke situ Bapak Ibu Saudara? Walaupun pertanyaannya ini, bagi hasil masih mau. Untungnya dibagi. Tetapi kita lihat tetap orang lebih memilih dengan model franchise. Begitu juga orang Mesir, kita baca ayatnya yang ke-20 ya. Oh ini dia ayatnya yang ke-24, 1, 2, 3. Mengenai hasilnya kamu harus apa? Berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Dan apa? Yang 4 bagian lagi itulah yang menjadi apa? Benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi apa? Makanan anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang dinamakan kita harus mengelola berkas-berkas itu. Jangan kita hanya berpikir seperti ini, oh berkas-berkas ini untuk persediaan selama masa lockdown. Kita hanya juga mengandalkan sumbangan, bantuan pemerintah. Oke kalau ada, kalau tidak ada nanti. Ingat, Mesir tahun kedua sudah habis semua.
Tetapi ini dia, saya percaya di tengah situasi ini ada pertolongan dan berkat Tuhan. Amin. Di dalam hidup kita ada yang lebih dari Yusuf. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus. Amin. Ada yang lebih dari Yusuf dalam hidup kita. Namanya siapa? Yesus. Dia Immanuel, God with us. Ia yang berfirman apa itu? Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan apa? Berbuah banyak. Ia yang berfirman apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Lepaskan di bumi, terlepas di surga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya berdoa ada ide-ide kreatif yang Tuhan akan berikan dalam setiap pikiran kita masing-masing. Jangan hanya terus menghabiskan. Jangan hanya terus barang-barang yang konsumtif kita beli. Tapi mari miliki yang produktif. Sehingga apa yang kita lakukan hari-hari ini akan dapat kita tabur dan kita tuai kelak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang pemain musik. Inilah bulan penuaian itu. Ada pelipat gandaan yang kita bisa kelola dan terus kita tabur dalam kebenaran, dalam mujizat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Untuk mengakhiri renungan ini, saya mau memberitahu sebuah kebenaran. Apa itu Bapak Ibu? Ternyata Yusuf itu bahasa Ibraninya artinya Mehiebs. Ya, Mehiebs. Apa itu Mehiebs? Artinya kiranya Tuhan yang menambahkan. Kiranya Tuhan yang menambahi. Itu arti nama Yusuf. Ini memberikan kita sebuah pengertian Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu sangat suka untuk menambahkan berkatnya bagi kita. Tuhan sangat suka untuk melipat gandakan apa yang Ia mau berikan bagi kita. Tuhan tidak pernah patok nasib kita dengan patokan mati. Tuhan berjanji, engkau akan berkembang ke kanan, ke kiri. Ya, bukan gendut ya, tapi artinya engkau akan memperoleh bangsa-bangsa. Engkau akan memiliki berkat yang berlimpah. Ya. Dia juga yang berkata seperti doa Yabes ya, memberkati kita berlimpah-limpah, memperluas daerah kita. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Dia tidak pernah patok nasib ini dengan patokan mati, tapi Ia suka menambahkan. Ia suka melipat gandakan. Mari kita angkat pujian, jikalau bukan karena Tuhan. Ku terima berkat. Kita percaya hari ini ada berkat Tuhan bagi setiap hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Yesus ada di sini. Yesus mau mengubah apa yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Mari katakan, jikalau bukan karena Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan. Amin. Jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini di saat hatiku percaya, di saat hatiku berserah, di saat jiwaku berserah, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Mari angkat tanganmu, katakan, ku terima berkat, ku terima berkat, amin, yang datang dari, amin, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, apapun yang ku sentuh, amin, ku kerjakan dibuatnya
menerangi, amin, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan penuhiku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji saat ini kita akan menuai sambil bersorak-sorai. Kita akan menuai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari Bapak Ibu, taburan sederhana menghasilkan tuaian yang luar biasa. Saya kembali teringat ketika Daud dengan iman dia melemparkan umbannya. Dia mengarahkan batu itu kepada kepala Goliat. Saya melihat ada kuasa Tuhan bekerja. Sorga terbuka. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Saya tidak tahu batu itu memakai kecepatan berapa kilometer per jam. Tetapi ketika batu itu kena dahi raksasa Goliat, Goliat rebah. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa raksasa yang sedang kau alami? Apa raksasa yang sedang menghadang hidupmu? Apa raksasa yang sedang menghalangi jalanmu? Mari hari ini tetap maju, jangan mundur. Mari hari ini tetap percaya, masih ada pertolongan. Mari ketika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Engkau hanya perlu menabur dengan sebuah kesederhanaan. Engkau hanya perlu untuk melangkah. Dan sisanya Tuhan yang akan pimpin langkahmu seterusnya. Mari raih mujizat Tuhan. Mari katakan, di saat hatiku percaya, katakan, di saat jiwaku bersorga, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku terima berkat, ku terima berkat yang datang dari, amin, Bapa, Putra dan yes, haleluya. Apapun yang kau sentuh, apapun yang ku sentuh, amin, ku kerjakan, dibuatnya, haleluya. Sinar, sinar wajahmu yang menerangi, amin, menjaga dan menuntun hidup. Mari katakan, Tuhan berikan kami benih, berikan kami benih, berikan kami tanggung jawab itu, berikan kami semangat-Mu. Penuhi, ku terima berkat, haleluya. Mari terima dalam nama Yesus. Ku terima, engkau menuai, menuai sambil bersorak-sorai. Yes, Bapa, Putra dan haleluya. Apapun yang ku, ada berkat tuaian yang kita terus kelola. Yes, dibuatnya bersinar wajahmu, sinar wajahmu, haleluya, yang menerangi, amin, amin, menjaga dan haleluya, damai dan penyertaan-Mu Tuhan, aman dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari sembah Dia, haleluya. Minta Tuhan berikan ide kreatif, minta Tuhan berikan tanggung jawab yang baru. Mari hari
Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kami tidak tahu apakah kami masih bisa menabur dengan situasi ini Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur ada berkas tuaian yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami percaya itu akan kami kelola. Dan dari hal itu ada sebuah benih yang akan dapat kami pakai untuk kembali menabur dengan bersemangat. Kami tidak pernah ragu akan janji pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau memberikan janji-Mu bahwa Engkau Mehi-Eps. Engkau Tuhan yang menambahkan. Engkau Tuhan yang melipat gandakan. Itulah keberadaan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya di masa-masa sukar ini kami akan tetap menuai berkat, menuai mujizat, menuai kesembuhan, menuai pemulihan bagi hidup kami, rumah tangga kami, bahkan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini kami tutup bulan penuaian ini dengan penuh sukacita, sebab ada berkas-berkas yang dapat kami terus kelola dalam anugerah dan pemeliharaan-Mu. Hamba berdoa kami akan memasuki bulan yang baru Tuhan. Di bulan yang depan kami masuk dalam tema yang baru ya Tuhan, yaitu bulan kemenangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, peperangan yang semakin berat. Tapi dengan iman kami berkata, kami umat yang lebih dari pemenang. Sebab bukan kami yang berperang, melainkan Engkau Tuhan yang berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu, menuai dengan bersorak-sorai, menuai dengan membawa berkas-berkasnya yang telah diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.